Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Amandorosi. Selamat datang di video pembelajaran kali ini yang akan membahas materi tentang kelangkaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi konsep dasar kelangkaan, faktor penyebabnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita tetapkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah, yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan. Di sini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kelangkaan dalam konteks ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab kelangkaan. Kita akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dalam perekonomian. Dan yang terakhir, menganalisis upaya untuk mengatasi kelangkaan. Di sini kita akan mempelajari berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh produsen, konsumen, dan pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan. Setelah kita memiliki pemahaman tentang tujuan pembelajaran kita, mari kita lanjutkan ke inti masalah ekonomi yang akan kita bahas. Inti masalah ekonomi seringkali berkaitan dengan konsep kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya ini menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, yang pada gilirannya mempengaruhi harga barang dan jasa serta alokasi sumber daya. Selanjutnya, mari kita definisikan secara lebih mendalam pengertian kelangkaan. Dalam konteks ekonomi, kelangkaan merujuk pada situasi di mana jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit daripada kebutuhan dan keinginan manusia. Hal ini menyebabkan munculnya pilihan dan prioritas dalam penggunaan sumber daya yang terbatas tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai faktor-faktor penyebab dari kelangkaan tersebut. Saya di sini mengambil beberapa contoh dari faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada sumber daya alam yang terbatas, yang kedua rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia, yang ketiga kebutuhan manusia yang meningkat, dan yang keempat keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya alam. Di sini kita akan menjelaskan lebih rinci mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. Yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas yang ada di alam. Di alam telah banyak tersedia benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena tidak semua benda dapat segera diperbaharui, maka jumlahnya pun terbatas. Misalnya minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaruinya. Yang kedua, ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Misalnya penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mengakibatkan banjir. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan faktor-faktor yang lain. Hal tersebut terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan faktor-faktor yang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan dalam penyediaan sarana kebutuhan. Contohnya, saat ini pemerintah dan pengusaha telah bekerja keras untuk menyediakan rumah murah melalui fasilitas KPR atau juga rumah susun. Setelah memahami faktor-faktor ini, akan membantu kita dalam mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan. Setelah ini, kita akan membahas upaya yang dapat dilakukan oleh produsen, konsumen, dan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Di sini, konsumen dapat melakukan pengelolaan yang lebih bijaksana terhadap sumber daya yang tersedia dan membuat keputusan konsumsi yang lebih cerdas.
Sebagai produsen, kita juga dapat melakukan inovasi dalam produksi, meningkatkan efisiensi, atau mencari sumber daya alternatif. Untuk dari segi pemerintah, dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi sumber daya yang efisien, serta mengatur pasar untuk menghindari kelangkaan yang berlebihan, seperti penyerahan struk untuk produsen ke pemerintah. Dalam rangka menutup video pembelajaran ini, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Faktor penyebab kelangkaan dapat bervariasi, dan upaya untuk mengatasi kelangkaan dapat dilakukan oleh produsen, konsumen, dan pemerintah. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang sudah disediakan. Pastikan nilai kalian di atas rata-rata. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.